Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Miftahus Surur, SSI MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika. Dan tak lupa teman-temanku kelas A Tadris Matematika semester 3 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun pembelajaran di semester 3 ini dilaksanakan secara daring, namun semoga tidak menghilangkan semangat kita untuk terus belajar, untuk terus menimba ilmu, untuk terus berproses menjadi lebih baik. Oke, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang audio media proyeksi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ahmad Mun'am Abror, kemudian Laili Irmawanti, Fariza Ulfiana, dan Eka Putri Oktaviani. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian media audio. Jenis media ini lebih menekankan pada aspek pendengaran, di mana pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik secara verbal maupun nonverbal. Sehingga melalui pembelajaran audio ini antara pengirim dan penerima pesan dapat memahami makna dari lambang auditif tersebut dengan baik. Terkait jenis-jenis audio proyeksi. Media audio proyeksi ada 3 jenis, yaitu media radio, yang mana media radio ini merupakan suatu alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Media radio ini dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual. Untuk jenis media audio proyeksi yang kedua yaitu alat perekam pita magnetik atau yang sering kita sebut sebagai tape recorder. Tape recorder ini adalah salah satu media pendidikan yang tak dapat diabaikan karena penyampaian informasi yang mudah penggunaannya. Kemudian yang terakhir yaitu laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih peserta didik mendengar dan berbicara dengan bahasa asing dengan cara menyajikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Media yang dipakai adalah alat perekam. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Media audio proyeksi yang pertama adalah radio. Radio merupakan suatu alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan gelombang suara melalui udara, dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia pendidikan hingga kini radio masih digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran jarak jauh. Radio memiliki daya jangkauan yang luas. Adapun kelebihan radio, yang pertama harganya relatif murah dan variasi programnya lebih banyak daripada TV. Yang kedua, sifatnya mudah dipindahkan. Kelebihan yang ketiga, program dapat direkam dan diputar lagi sesuka kita.
Kelebihan yang nomor 4, siaran lewat suara terbukti amat tepat untuk mengajarkan musik dan bahasa. Selain memiliki kelebihan, media radio juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, sifat komunikasinya hanya satu arah. Kedua, biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat mengontrolnya. Yang ketiga, penjadwalan pelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Integrasi siaran radio ke dalam kegiatan belajar mengajar di kelas seringkali menyulitkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat perekam pita magnetik atau sering disebut dengan magnetic tape recording atau tape recorder. Adalah salah satu media pendidikan yang tak dapat diabaikan untuk menyampaikan informasi karena mudah penggunaannya. Untuk kepentingan sekolah, tape recorder dapat merekam pembacaan puisi, sandiwara, menyanyi, menari, diskusi, mengiringi slide dengan memberikan ulasan dan komentar dari isi slide tersebut, latihan mengucapkan bahasa asing, dan lain sebagainya. Tape recorder memiliki kelebihan. Yang pertama, mempunyai dua fungsi ganda yang efektif untuk merekam, menampilkan rekaman, dan menghapusnya. Yang kedua, pita rekaman dapat diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume. Yang ketiga, rekaman dapat dihapus secara otomatis dan pitanya bisa dipakai lagi. Yang keempat, pita rekaman dapat digunakan sesuai jadwal yang ada, guru dapat secara langsung mengontrolnya. Tape recorder juga memiliki kelemahan. Yang pertama, daya jangkaunya terbatas. Jika radio sekali disiarkan dapat menyiarkan pendengar yang massal di tempat-tempat yang berbeda, sedangkan program kaset hanya terbatas di tempat program yang disajikan saja. Yang kedua, dari segi biaya pengadaannya, bila untuk sasarannya banyak, jauh lebih mahal. Yang ketiga, berpotensi terjadi penghapusan yang tidak sengaja. Pada slide ini kami akan menjelaskan tentang laboratorium bahasa. Yang pertama yaitu pengertian. Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih peserta didik mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan menyajikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Laboratorium bahasa yaitu sebuah ruangan di mana dalam ruangan tersebut terdapat perangkat audio dan visual yang dapat membantu setiap siswa ketika mempelajari sebuah bahasa. Kemudian, manfaat laboratorium bahasa antara lain 1. Melatih keterampilan dalam berbicara dan berkomunikasi sesuai bahasa yang diinginkan. 2. Memperdalam bahasa dengan lingkup yang lebih luas dengan tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah memperbaiki lafal bahasa siswa. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari laboratorium bahasa. Yang pertama adalah kelebihan laboratorium bahasa, yaitu 1. Pembelajaran di laboratorium bahasa akan menjadi sangat menarik karena menjadi pengalaman lain bagi siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Kedua, dapat menyampaikan suara native speaker sekaligus melihat penampilannya bila diikuti dengan tayangan sebuah film. Yang ketiga, program-program pembelajaran sudah banyak tersedia sehingga tidak merepotkan guru untuk membuatnya dan guru hanya memilih sesuai kebutuhan. Adapun kekurangannya yaitu biayanya mahal dan tidak semua lembaga pendidikan memiliki laboratorium bahasa. Kemudian, pemanfaatannya memiliki ketergantungan terhadap arus atau aliran listrik yang memadai. Yang ketiga, memerlukan ruangan khusus yang permanen. Dan yang terakhir adalah operasionalnya cukup rumit sehingga seorang guru maupun siswa harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan dasar menggunakannya dalam pembelajaran.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.